merah. Mau dengar nggak topik ceritanya ya? Mau? Ya, kalau mau seperti yang gue bilang, anak-anak dengarkan dengan baik-baik ya. Oke. Ceritanya terjadi di sebuah hutan dan juga di pinggir hutan ada rumah. Seorang gadis kecil yang cantik yang masih berusia 5 atau 6 tahun bersekolah, dia masih TK. Aslinya namanya adalah si Puput. Yang terus namanya Puput namanya. Siapa namanya? Puput. Ya, mungkin namanya Putri kali ya. Biasanya si Putri dan panggilannya di rumah Puput kalau tidak salah ya namanya. Coba saya pakai tangan ya. Ada. Kalau Puput dipanggil Puput di rumah. Oke, sip. Jadi ada. Tapi ini ceritanya bukan tentang si Puput ini ya. Ada seorang anak bernama Puput, dia anak kecil. Suatu saat dia berulang tahun ya, 5 tahun, neneknya datang membawakan hadiah, yaitu sebuah kerudung atau kalau sekarang itu kalau kopi, zaman-zaman kita ya, kecil itu belum ada namanya juga sebagai kopi. Neneknya buatkan kopi, diracun, kopinya warnanya iya, pasti sesuai dengan ceritanya Bintang yang ada buku. Jadi dikasih neneknya topinya warna dan setiap hari dia memakai topi itu kemana-mana dia senang sekali karena neneknya buatkan dia topi warna merah, sehingga namanya jarang dipanggil. Si Puput itu bilang kawan-kawan semuanya memanggilnya si topi merah. Jadi kemana-mana, topi merah, kemana kamu topi merah, ya seperti itu. Nah, suatu hari ibu membuat kue yang enak sekali. Bertanya, ibu buat kue untuk siapa? Oh, kue ini buat untuk siapa ya? Nenek, minta saya bilang nenek. Iya, ya udah. Ya saya sih Puputnya ngerti nih si Puput nih. Puput tahu. Nah, ibunya membuat kue untuk nenek. Neneknya tidak tinggal sama dia karena neneknya tinggal di hutan. Ini tinggal sendirian. Nah, kalau dia tinggal Puputnya sama ibunya, sama bapaknya bertiga dia, kalau neneknya tinggal sendiri. Jadi suatu hari Puputnya buat kue. Puput nanti makan kuenya ke rumah nenek ya. Dia pesan sama Puput. Iya nenek, iya bu, katanya. Nanti Puput antar ke rumah nenek. Puput sering sekali ke rumah nenek. Puput. Jadi ibu pun mempersiapkan kue dalam keranjang. Dibungkus keranjangnya, dikasih hiasan. Jadi Puput pun membawa keranjang itu ke rumah nenek. Ke rumah nenek itu di mana tadi ya? Dalam hutan. Jadi dia harus berjalan kaki dan melewati hutan. Nah, ketika Puput berjalan menuju ke rumah nenek di dalam hutan, dia kan masih kecil nih, masih kayak anak-anak kelas 1 di bawah lagi. Dia tidak tahu dengan hewan-hewan buas. Ada seekor serigala. Tapi serigalanya nggak tahu kalau itu adalah hewan buas. Serigalanya lihat Puputnya membawa kue, waduh ini ada mangsa ini katanya ya. Puputnya tidak sadar karena dia jalan di hutannya sambil bernyanyi-nyanyi karena dia ingin mengantarkan kue ke tempat nenek. Dia senang sekali. Jadi ketika dia sambil nari-nari nyanyi-nyanyi, serigalanya ngintip, waduh ini ada mangsa ini, enak ini anak kecil ini katanya kan. Tapi tunggu dulu, dia bawa apa itu? Bawa kue. Lalu pura-pura dia pun memakai pakaian. Kalau cerita hewan itu kan suka memakai pakaian lain gitu ya. Jadi dia pakai pakaian lain bukan berbulu serigala. Jadi dia pura-pura menjadi seorang pemburu. Kemudian dia pun menemui Puput. Halo gadis cantik, kamu bawa apa? Kamu mau kemana? Karena Puput tidak tahu kalau itu adalah hewan yang jahat. Jadi karena Puput itu memang anak yang baik hati, dia selalu menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan kepadanya. Jadi dia anak yang ramah, dia anak yang lincah, dan senang sekali kalau ada orang yang mengajak dia bicara. Jadi ketika serigalanya ngajak bicara, dia pun ini aku mau ke rumah nenek, mau ngantar kue. Oh, ini dia mau ke rumah nenek dan hati serigala.
Serigalanya, ini mangsanya ada 2 ini. Katanya kan, jadi wah kalau gitu saya mau makan ini dulu kata serigala. Jadi serigala pun menyuruh Puput. Jadi dia membujuk Puput. Puput, nenek kamu pasti senang kalau kamu bawakan bunga. Ada kue, ada bunga. Coba kamu cari dulu nih, banyak nih di hutan ya, banyak bunga cantik-cantik. Kata serigala. Serigala pun, ya, tadi kan. Jadi serigala itu siap-siap nih, siap-siap menyamar lagi. Dia mau ke rumah neneknya Puput. Ya, jadi lagi asik cari. Iya, pintar. Dia cari bunga. Bunganya cantik-cantik. Dalam bunga itu dicarinya digabung dengan kue. Dia neneknya senang dapat kue, dapat juga bunga. Dan ketika Puput berkeliling di hutan itu mencari bunga, segala sudah sampai di rumah nenek. Neneknya sampai di rumah nenek. Kemudian segalanya nyamar nih. Namanya jadi siapa? Jadi Puput. Dia pintar. Saya tahu. Iya, dia pintar nih. Ada yang tahu karena serigala suka nyamar. Kok kamu tahu punya dengan ceritanya ya? Iya, nih ada yang paling senang cerita itu. Kamu senang juga ya ceritanya. Jadi neneknya nyamar jadi Puput. Dia mencari topi yang berwarna merah. Karena neneknya tahu kan kalau Puput datang pasti pakai topi merah. Kemudian apa yang terjadi? Iya, lupa dia. Kemudian si topi serigala itu kan nyamar. Tok tok tok. Assalamualaikum. Soalnya seorang anak assalamualaikum katanya kan. Ya kan. Iya, siapa itu di luar? Kata neneknya. Ini apa nih? Ini Puput. Kata neneknya, kata si Puput. Oh iya, masuk saja cu. Katanya, masuklah. Serigala tadi yang nyamar jadi Puput. Neneknya kan kalau sudah tua bagaimana? Kalau orang tua matanya rabun, jadi tidak terlalu kelihatan. Yang apa hanya topi merah. Jadi neneknya percaya itu yang datang adalah Puput. Kemudian yang ibu ingat itu dulu ada lagunya. Ya ada sambil nyanyi kalau kasih itu kan kaset cerita itu ada kayak dongeng itu kan ada sambil nyanyi, ada cerita gitu ya. Nah yang lagunya ibu ingat tuh seperti ini. Jadi neneknya nyanyi nih. Puput, mengapa matamu besar? Jadi seperti itu dia nyanyi. Puputnya mataku besar supaya jelas melihat nenek. Nyanyi lagi dia. Puput, mengapa telingamu lebar? Telinganya lebar kan? Supaya jelas, kata Puputnya, mendengar nenek. Ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, Puput, mengapa mulutmu besar? Kata neneknya. Puputnya jawab apa? Supaya enak menelan nenek. Langsung neneknya ditelan sama serigala. Oh, neneknya teriak-teriak. Masuklah serigala itu dalam perut nenek. Ya kalau yang capek boleh duduk ya. Kalau capek boleh duduk. Bapak dengarkan ceritanya nih. Cuma tapi tidak ada ngobrol ya, tidak gurau-gurau ya. Tadi perjanjiannya apa? Ayo sini nyanyi. Sini. Tadi perjanjiannya apa siapa namanya? Siapa sebenarnya nama presiden Bill Clinton ya? Bill Clinton. Ibunya presiden. Ayo sini. Nyanyi dulu. Tadi nyanyi barusan ibu nyanyi lagu apa? Lagunya Puput katanya, mengapa mulutnya melebar? Katanya kan supaya enak menelan nenek. Neneknya kena telan. Ya kemudian neneknya sudah ditelan. Puputnya sekarang kita kembali ke Puput. Puput di mana tadi? Iya, dia sedang mencari bunga. Sudah cukup nih katanya. Wah, ini bunganya sudah cukup, sudah cantik. Saya mau bawa ke rumah nenek sambil lari-lari. Puputnya bawa keranjang kue, ada bunga di tangan kirinya. Jadi dia senang sekali sambil lari-lari. Masuk dia ke dalam, masuk ke rumah nenek. Dilihatnya pintunya sudah terbuka. Kalau tadi pintunya tertutup, biasanya kan nenek pintunya tertutup. Kalau ini pintunya sudah terbuka seperti ini, terbuka pintunya. Tapi Puput juga antara curiga dengan tidak, dia masuk.
Assalamualaikum. Ada suara, ada neneknya di dalam. Puput pun masuk. Kemudian di dalam, di atas tempat tidur ada seseorang seperti nenek yang selimut. Oh, neneknya tidur ya. Ya cu, mau istirahat, kata nenek yang ada di tempat tidur. Kamu tapi puputnya kok nenek seperti sekarang? Kenapa? Dan nyanyilah lagi si Puput, nyanyi seperti tadi juga, tapi dibalik. Dia sekarang Puput yang dia tanya sama, bagaimana lagunya? Nenek nggak mau terus ada dari melihat Puput saya nyanyi ya sama nenek, ya terus jelas benar Puput dan terakhir nenek nggak mau enak berjalan Puput punya penjalan dua-duanya nenek sama Buro kena elang dan serigala kekenyangan karena sudah makan. Ada 2 orang, siapa itu? Nenek sama Puput. Nah yang di rumah ada siapa ya? Ada ibu dan ayah. Bagaimana ya ibu dan ayahnya di rumah ya? Tidak tenang karena anaknya belum pulang. Kok dari tadi Puput tidak pulang-pulang ya? Katanya bilang ayahnya. Iya ini sudah jam berapa ini? Kok Puput tidak pulang? Coba ya dilihat. Ya nama orang tua ya, makanya kalian jangan orang tua sedih. Kalau tidak pulang ke rumah pasti orang tua sedih. Jadi kalau sudah pulang itu langsung pulang. Orang tua tidak sedih lagi dan orang tua tidak bingung. Jadi ibunya pun sedih, bingung. Ayah cepat ayah lihat ke rumah nenek. Ayah juga sekarang melihat hari sudah hampir gelap. Ayahnya takut dalam hutan itu pasti banyak binatang buas. Jadi ayah pun membawa senjata untuk siap-siap kalau nanti ada binatang buas. Ayah pun sampailah ke rumah nenek. Dan sampai di rumah nenek, ayah melihat tadi serigalanya kekenyangan. Kalau kekenyangan apa ya? Iya pintar. Kalau orang kekenyangan makanya jangan kekenyangan, nanti tidur terus ya kayak serigala. Jadi tidur serigalanya tiduran kecapean kekenyangan, perutnya besar karena ada 2 orang dalam perutnya itu. Jadi bapaknya ayahnya Puput pun langsung dia membawa senjata tadi ditembak kepalanya serigala itu mati, kemudian dibelah perutnya dan keluarlah nenek sama Puput. Oke, ceritanya sampai di situ. Tangan kita semuanya. Ya. Jadi itu cerita yang akan selalu ibu ingat terus tuh. Dan ibu akan ceritakan terus kalau ada ibu ceritakan dongeng untuk anak ibu, untuk anak ibu. Jadi dia apa? Bilang sama ibu, cerita lagi dong, cerita kopi merah. Jadi ingat ya. Nah sekarang ibu mau tanya nih, apa pesan dari cerita ini? Ada yang tahu nggak? Atau yang kamu ingat apa ceritanya? Puput, ya apalagi? Nenek, ayah, ibu itu adalah tokoh yang kamu ingat tadi. Ada Puput, ada nenek, ada ayah, ada ibu, itu namanya tokoh orang yang ada dalam cerita. Nah cerita yang berkesan di hati kalian apa? Yang berkesan apa? Serigalanya apa? Oh serigalanya makan. Berkesan sekali. Serigalanya makan manusia, itu sangat berkesan. Jadi hati-hati dengan. Iya, kamu pernah nggak lihat hewan serigala? Wah, nanti lihat di perpustakaan yang punya HP buka di YouTube. Hewan serigala, tulis nanti keluar gambar serigala. Nah seperti itu serigala. Telinganya lebar, hidung besar. Nah jadi itu serigala. Ada lagi yang diingat apa? Apa? Kopi merah. Yang merahnya pentas ya pada orang yang ulang tahun. Nah pesannya apa tadi? Yang pertama, kita harus hati-hati dengan orang yang tidak kita. Iya, kita. Jadi kalau ada yang tidak dikenal nyuruh kamu ini, kamu itu jangan mau, ya hati-hati karena sekarang banyak menipu kita. Hati-hati itu banyak sebenarnya, banyak nasihat bisa kalian itu ibu yang
sekarang orang yang baru kenal, apalagi sekarang HP, baru kenal di baru kenal di TikTok, ya, kenal dapat teman di Facebook, hati-hati, ya, anak semuanya ya. Dan mungkin dari sini cerita ibu dan juga literasi dari ibu. Terima kasih anak-anak baik semuanya sudah mendengarkan cerita dari ibu. Mudah-mudahan ceritanya tetap diingat meskipun kamu udah SMP masih dengan cerita topik dan serigala. Oke, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.